Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Emnur dalam Hot News 8 Mei 2024. Nah, pembaca Batam Post, saya akan baca nih berita-berita yang paling hot di Kepulauan Riau dalam hari ini. Di hari ini. Sorry, belibet bahasanya. Ya. Nah, berita pertama itu soal dua kurir sabu yang membawa 39 kg sabu dituntut hukuman mati. Waduh. Tapi memang ya kalau dilihat dari jumlah yang dibawanya ya Bang, cukup besar. Karena itu dengan 39 kilo sabu itu sangat merusak ratusan, bahkan ribuan orang. Merusak ribuan orang. Karena katanya per 1 gram itu merusak 5 orang. Berarti kalau hitung-hitungannya bisa lebih dari ribuan orang itu Bang ya merusak. Iya. Bisa ratusan ribu. Ya, mungkin rasanya cukup pantas ya dihukuman mati karena terlalu efek merusaknya itu terlalu besar sehingga banyak orang yang menjadi aneh. Betul begitu. Harus memang efeknya memang benar-benar dan kita perlu penyelamatan terhadap terutama generasi penerus bangsa itu penting dan ini langkah-langkah yang dilakukan oleh dari pihak aparat dan juga ini dari pihak jaksa menuntut. Lalu juga 218 kasus HIV di Batam, 55 diantaranya sudah masuk tahap AIDS. Lumayan banyak. Kemarin disebutin juga beberapa diantaranya adalah anak-anak yang HIV-nya Bang. Dan rata-rata anak-anak ini tertular dari orang tuanya. Orang tuanya. Ya karena masa kandungan atau bagaimana seperti itu. Dan banyak orang tua yang mungkin kebiasaan buruk ya. Mungkin ini nggak boleh ditiru ya. Jajan di luar kemudian kembali ke rumah lalu menularkan ke istri dan selanjutnya menularkan ke anak karena merasa bersih. Padahal dia pernah jajan di luar. Nah ini bahaya sekali kan gitu loh. Bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga keluarga. Di parkir depan rumah motor raib digondol maling di Sekupang. Wah. Ya ini terekam CCTV dan jelas ya Bang ya terekam dan mungkin mudah-mudahan aparat kepolisian bisa dapat segera menangkap karena wajahnya terpapang jelas bentuk wajahnya ya. Dan ini kejadian serupa juga terjadi di perumahan Puri Batam Center. Ya di Batam Center ya, di salah satu perumahan termasuk perumahan elit lah ya. Juga terekam CCTV dan salah satu motor warga yang terparkir di teras rumah ya. Cuma pagarnya tidak terkunci itu berhasil digondol dan sepekan ini cukup banyak ya Bang kasus pencurian kendaraan bermotor ya. Banyak sekali, bukan hanya kendaraan bermotor, ada genset, terus helm di perumahan Batam Asri. Waduh. Ya mungkin kondisi ekonomi lagi berat ya. Lagi tidak baik-baik. Pengangguran banyak. Ya jadinya yang begini. Ya mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi 7,0 itu memberikan dampak untuk semua orang tapi tidak hanya beberapa orang saja. Betul. Lalu juga ada 2 KRI buatan Batam milik TNI AL segera beroperasi. Kasal lakukan SIP naming di galangan PT Citra SIP ya. Ya, lagi-lagi ini karya anak bangsa ya yang akan memperkuat TNI AL gitu ya dan dibuat di Batam. Kita bangga dengan karya anak bangsa yang dibuat untuk dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Apalagi ini Bang beritanya Bang? Ya, kemudian ada yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat Tanjung Uncang ya. Ada beberapa titik yang setiap hujan itu langsung banjir. Setiap hujan selalu banjir. Bahkan di kawasan Marina itu sudah berlangsung selama 10 tahun. Tapi belum ada solusi. Sementara kita punya tagline Batam Kota Baru, tapi masih selalu banjir. Gitu. Ya, baru-baru banjir. Kemudian ini ada konflik antara PT Indo Tirta Swaka di Pulau Bulan ya dengan para karyawannya yang sampai saat ini belum ada titik temu dan kita berharap Disnaker Kota Batam bisa mempertemukan dua belah pihak yang bersengketa ya. Lalu juga kabar terbaru Bang dari persidangan pembakar anak tiri. Nah ini disebut nih. Ternyata dia tidak dalam pengakuan dia di persidangan ya Bang. Dia mengaku tidak punya niat dalam membakar si anak. Betul. Tapi memiliki niat membakar suaminya. Ya. Sebenarnya targetnya suaminya, tapi ketika masuk ke kamar kan yang ditemukan adalah anaknya masih juga dibakar. Dan anak ini meninggal dunia ya beberapa hari setelah proses peristiwa pembakaran itu. Nah, apakah ini hanya sekedar alibi? Faktanya bahwa akibat
ulahnya membakar kamar si anak jadi korban. Tetap saja Bang, mau apapun alasannya, Ya. membakar dan menghilangkan nyawa itu adalah perbuatan yang sangat Iya, yang kayak bertentangan dengan hukum dan juga dilarang oleh Yang Maha Betul. Kuasa kayaknya. betul. Bukan kayaknya, memang iya. Kayaknya iya memang. Karena memang ini perbuatan yang sangat dilarang. Iya, dan memang. cukup sadis ya, karena anak masih balita ya, balita gitu loh. Dan kita berharap ya memang ada sanksi yang tegas ya terhadap perbuatan yang melibatkan orang terdekat gitu. Dan terakhir Ju, Yang terakhir Bang, ini berita Ya. terakhir, polisi buru kumpulatan lain pencuri menggunakan mobil rental. oh iya betul. Ini lagi dalam pengejaran kepolisian dan mudah-mudahan segera tertangkap. Karena sudah banyak kejadian ya, proses pencurian itu sendiri menggunakan mobil-mobil rental. Ya. Ingat dulu kasus pencurian kucing mahal yang kemudian berhasil digagalkan oleh warga di Batam Center ya, juga menggunakan mobil rental. Karena banyak kasus juga menggunakan modus-modus seperti itu Iya. agar tidak terlacak. Betul. Nah, penutup ya, warga Batam ternyata ini nih udah terdeteksi nih, ada sekitar 252.000 pelanggaran lalu lintas terekam oleh kamera ETLE Ditlantas Ditlantas Polda Polda Kepri. Kepri. Nah, ETLE ini baru bukan hanya yang statis ya, bukan hanya yang ada di jalan-jalan, tapi kamera yang dilengkapi mobil-mobil polisi, kendaraan polisi, motor polisi, Maupun yang, ponsel juga di polisi. ponsel yang dilengkapi ini. Jadi, Karena para satuan Ditlantas. Jadi tidak semua polisi lalu lintas itu punya ponsel yang terhubung dengan iya, ETLE, dengan Bang. hotel. Ya, Jadi ada beberapa orang yang sudah memiliki pelatihan khusus dan sudah Ya. dibekali keahlian khusus. Jadi mereka mereka tuh nanti mobile tuh Bang. Jadi mereka tidak ada lagi misalnya print gitu hilang, nggak ada Iya, lagi. Jadi betul. cuman difotoin Jepret. pakai jepret. Hmm. Ya Anda para pelanggar tinggal menunggu suratnya saja. Surat atau Sampai nanti ke rumah ketahuannya masing-masing. ketika mau bayar pajak atau mau balik nama, maka disitulah ketahuan nanti ada pelanggaran, berikut bukti-buktinya. Dan ingat masyarakat Batam bahwa surat pelanggaran itu dikirimkan langsung ke rumah, tidak melalui WhatsApp dengan model APK. Nah, hati-hati Iya. juga ya dengan Hati-hati dengan penipuan. penipuan Betul. ataupun dengan scamming dengan format APK itu wajib Iya. suratnya langsung dikirimkan ke rumah para pemilik kendaraan. Betul. Kita berharap semua warga untuk tetap patuh ya, karena melanggar lalu lintas bukan hanya membahayakan diri sendiri tapi juga orang lain gitu. Oke Bang, makasih banyak Iya, ya Bang Sama-sama. untuk hot news-nya hari ini. Iya. Nah, pembaca Batam Post, terima kasih banyak yang sudah berlangganan koran Batam Post dan juga berlangganan e-papernya Batam Post dan juga like, subscribe dan mengkomen media sosialnya Batam Post. Terima kasih banyak dan nantikan lagi hot news selanjutnya. Saya Biska Juanda dan Saya Muhammad Nur. kami pamit undur diri. Salam Salam redaksi. redaksi.